alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, semuanya saja yang saya hormati, alhamdulillah syukur atas rahmat dan nikmat Allah sehingga kita di pagi menjelang siang ini pada hadir berwajah dengan sama-sama mengharapkan mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan doa dan restu kepada anak ponakan kita yang telah diakad nikahkan beberapa hari yang lalu di kota Bengkulu. Selawat dan salam tentunya tersampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW, satu-satunya makhluk Allah yang akan memberikan penyelamatan, memberikan pertolongan dan syafaat hanya Muhammad SAW. Untuk itu kita selaku umatnya dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, berbanyaklah kita baca selawat dan diawali selawat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah walimatul rahimakumullah. Ini jam 11 ya. Habis 10 Jadi mungkin itu kelamo sekitar 2 jam setengah dan ilo atau Bapak Ibu sekalian, jamaah walimatul rahimakumullah, alhamdulillah syukur atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kedua mempelai telah disatukan oleh Allah, yakni sembahyang dengan kota Bengkulu. Ini namanya jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam rahim. 4 bulan 10 hari malaikat Mikail menetapkan 4 ketetapan. Yang pertama tentang langkah kita, jodoh kita, maut kita dan rezeki kita. Alhamdulillah salah satu ketetapan itu telah ditemui oleh anak ponakan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam melaksanakan hubungan bahtera rumah tangga tidak banyak yang kita garis bawahi, yang kita camkan, kita pegang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah niat. Innama amalu binniyat wa innamal bi'nawa. Sesuatu itu tergantung dari niat dan orang itu akan mendapatkan sekedar apa yang diniatkan. Jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena niat bukan karena Allah, karena kecantikan, ketampanan, harta benda, termasuk keuangan misalnya, itu di doka lama itu hanya titipan saja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi niat di Bapak Ibu sekalian dalam Islam, apabila kita melaksanakan suatu niat, tapi niat itu belum pacak kita lakukan, belum pacak kita laksanakan, kita dapat nilai pahalanya. Dan apabila niat itu kita laksanakan pula dapat nilai 2 pahala. Berbeda kalau kita berniat melaksanakan yang di depan itu belum dicatat. Setelah dicatat apabila kita melaksanakan niat yang di depan itu. Ini keberkahan Islam Bapak Ibu sekalian dalam memberikan amaliyah kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati yang di Subhanahu wa taala, pada saat ini sangat memperhatikan banyak keretakan-keretakan dalam rumah tangga. Sebenarnya itu penyebabnya itu banyak. Yang pertama, makhluk yang nyata, makhluk yang hidup-kinaan, ya. Itu 2 itu faktor utama. Makhluk yang hidup-kinaan yakni setan. As-saytanu yakumul faro wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan ini akan selalu menggoda kita, merayu kita untuk merusak ibadah dan iman kita. Ini tugas setan untuk mencari anggota, mencari nasabah Bapak Ibu sekalian agar sama-sama masuk ke neraka. Nah, dalam rumah tangga kadang-kadang pengaruh setan ini
contoh sang suami barinya bini aku ke Bengkulu nih, kalau nemui mantan dulu bekasiannya di rumah cemas dia kan, padahal kepergian seorang istri bukan itu, dia ngerayau memang betul-betul melaksanakan yang pade, tapi pengaruh setan lain. Lemah tu bini kabar tu menang selingkuh lagi dia. Nah, boleh dia tenang. Padahal tidak, sampai di rumah marah. Kamu beginilah begitu ribut. Akhirnya sampai ke pengadilan. Ini pengaruh setan. Ya. Kemudian dari sikap kita untuk melawan pengaruh-pengaruh setan itu ibu sekalian, senantiasa kita membata ayat hubungan suami istri. Lo mana terumbato ayat, kita dalam keadaan selalu berwudu. Udah mandi berwudu, mohon maaf, udah kemia berwudu, udah mising berwudu. Karena setan ini terbuat jadi api itu pasti dipadamkan dengan ayat. Ya, jadi orang yang mengamalkan air wudu maka akan memadamkan api itu sama dengan merubuhkan benteng pertahanan daripada setan itu. Ini yang terjadi dalam rumah tangga, ya, selalu banyak keretakan perceraian karena pengaruh-pengaruh dari setan itu. Luar biasa ibu sekalian, apabila kita mengamalkan air wudu, ya, jemaah yang selalu berwudu dia akan tampak cantik, akan tampak bercerah. Teduh kita ginau, ya, tidak bosan-bosan. Walaupun seorang wanita itu tidak pakai bedak, sedang hidup pakai bedak alat nianan, apalagi pakai bedak. Tapi sebaliknya ibu-ibu sekalian, orang yang tidak mengamalkan air wudhu dia berbedak misalnya, antak ke sawah pakai bedak pipa karungan lagianu, nyuruh sawit itu pulau, di rumah pakai bedak pulau kan, itu pas dia berbedak luntur, dia lemak nginau. Ya. Artinya apa? Supaya kita teduh dipandang sang suami, maka senang-senanglah dan biasakan seorang istri itu untuk berhias. Karena pada umumnya bapak-bapak ini suka dengan keindah-indahan. Tapi kalau lacut-lacut misalnya kan dua, bini gumane kalau karut, dia pengen nak bini cuma alat nianan. Ini kalau terjadi untuk sekalian, seharusnya jadi cium itu adalah bedak, ya, karena minyak angin kan, itu bingung gitu. Jadi ibu sekalian, senantiasalah menghilangkan hati sang suami dengan berhias, ya. Berhias untuk sang suami, bukan untuk yang lain, ya. Nah, bapak ibu sekalian yang saya hormati, nah kemudian pengaruh juga setan, ya, kepada seorang istri, ya. Dia kadang-kadang lama tu katanya bapak anak ni ulang lagi bertunaan ni kalau. Nah kemana kuli-kuli kalau kesana kesini kan, balik malam sampai jam 12 malam, lama tu ulang lagi. Ini juga pengaruh setan. Jadi setan yang menggoda rumah tangga namanya setan dasim. Aduh ini ada nama dasim di sini. Ayo. Itu yang akan mencoba untuk merubuhkan, ya, menceraikan suami istri dalam rumah tangga itu, ya. Nah artinya apa? Kepada anak ponakan kita, ya, ini sudah resmi menjadi suami dan istri, senantiasa memprioritaskan untuk peningkatan agama dalam rumah tangga, ya. Jangan lupa meninggalkan sholat. Ini sebagai tiang agama kita. Orang yang meninggalkan sholat sama dengan merubuhkan agama. Kalau dia cinta Islam, cinta istri, cinta anak, cinta suami, sholat. Kalau lagi dia sholat, maka pengaruh setan itu akan mudah bapak ibu sekalian untuk merusak kita sehingga menimbulkan perceraian. Ya. Bapak sekalian yang di Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pengaruh yang kedua dalam perceraian, ya, kebanyakan ini faktor dari orang tua. Nah jadi kita artinya bapak ibu sekalian sebagai wasit saja, jangan terlalu mencampuri urusan anak. Kalaulah
kato aku, melido kato aku. Nah itu banget itu. Jadi artinya apabila anak lah nikah, maka kita selaku orang tua ya hanya mendoakan, mengarahkan saja. Tapi kalau misalnya ada permintaan, minta petua nasihat, itu hanya memberikan nasihat saja. Itu peran kita selaku orang tua. Karena ini banyak Bapak Ibu sekalian yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang di Subhanahu wa taala itu kalau lagi ya kepada kedua mempelai dalam melaksanakan rumah tangga ya senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban. Jangan minta hak dulu tapi kewajiban tidak laksanakan. Banyak kita nuntut hak tapi kewajiban diabaikan. Apa hak kita sebagai sang suami kepada istri? Kita dilayani, kita disiapi ya. Ini hak. Ya, apabila kewajiban seorang istri sudah dilaksanakan ya, maka dia istri juga meminta hak kepada sang suami ya, begitu sebaliknya ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan kemudian kepada kedua mempelai dalam pengaruh dalam rumah tangga, ayo senantiasa saling mengisi transparan, saling menciptakan kejujuran, saling dalam rumah tangga itu perhatian. Lo mana perhatian kita sebagai suami kepada istri ya, misalnya seorang istri sesahannya banyak ya kita bantu. Muli lepas sesahan lo paling bantu ngampal kenyo ya. Kalau kasus misalnya yang pegang banyak piring itu bantu pulau itu terus. Apabila saling bantu membantu, jadi kerjasama dan sama-sama kerja ya. Apabila itu dilakukan dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian, akan harmonis dalam rumah tangga itu. Tapi kalau tidak perhatian, misalnya seorang suami kepada istri ya, jadi dendam kebaik. Pokoknya urusan basuh piring kabar, urusan mesah kabar, urusan gosok kabar, aku nak melayang. Nah itu tidak perhatian ya. Jadi artinya sama-sama bergotong royong dalam rumah tangga Bapak Ibu. Jangan karena aku adalah tua ini itu. Yang tua ini bahkan kemesraannya Bapak Ibu lebih meningkat. Contoh misalnya, kalau litaknya do sawit, nek tolong kudai uang keting datu nenek. Pergi seorang nenek tadi ngambil minyak manis di belakang. Sedang do keting nenek. Ini keting datuk tadi dukun nenek tadi, apa kata datuk nek? Alepio nek, kata seorang datuk. Artinya apa? Inilah kasih sayang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian perhatian juga seorang istri kepada sang suami. Ya, belum ada perhatiannya dikeruani tentang kegiatan laki. Misalnya seorang suami pergi mancing, inilah jam 11, jam 12 aku mau pasang dulu balik. Ini perhatian. Banyak kadang Bapak Ibu sekalian, lah 11, jam 12 serahlah nak balik-balik dia sudah berdak. Nah itu tidak ada perhatian. Karena ciri-ciri seorang istri tidak perhatian Bapak Ibu sekalian, yang pertama kalau bapak anak pergi ngerayau, dia khawatir, terserah. Misalnya seorang suami yo kerja ya kan, dak litak ni do litak terserah. Itu tidak perhatian seorang istri, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini maka perlu kita dalam rumah tangga mengisi perhatian baik sang suami maupun sebagai istri supaya rumah tangga itu harmonis. Yuk kita harapkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, banyak yang akan kami sampaikan dalam pesan dan kesan dalam mengakhiri rumah tangga ya pada waktu kami mulai juga kali jaga ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada intinya kepada anak ponakan kita, pertama niat ya yang harus dilakukan, kemudian benteng keagamaan harus dinomorsatukan untuk meningkatkan keibadah ketakwaan ya. Dalam rumah tangga ada senantiasa hal yang tidak kita inginkan, maka kembalikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Sabar dalam Islam menahan.
Apa artinya? Mulut dijago jangan sampai menyinggung, tangan jangan sampai memukul dan segala macam ini. Sahabat dalam Islam menahan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepada rumah tangga kalian berdua, maka kembalikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup meninggalkan sholat ya, baik yang fardu khususnya ya, dan akan lebih baik ditambah yang sunat. Nah, dan kemudian yang terakhir kepada anak ponakan kita ini, jadilah hubungan silaturahim baik kepada orang tua dengan mertua. Orang tua adalah orang tua, mertua adalah orang tua. Jangan dibeda-bedakan. Artinya apa? Adil dalam bersilaturahim, adil juga dalam berbagi ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mendoakan yang hadir pada saat ini, semoga apa-apa yang kalian berdua cita-citakan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan akan mendapatkan keturunan yang baik, tentunya soleh dan soleha yang selalu berguna, berbakti, bermanfaat pada rumah tangga, tetangga, masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja pesan-pesan agama secara singkat yang baca aku sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sekedarnya kepada kedua mempelai dan umumnya kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini sebagaimana permohonan permintaan dari pembawa acara melalui atas instruksi dari Sribul Hajat, kita berdoa bersama-sama, kita khususkan kepada kedua mempelai, umumnya kepada kita sekalian mantan mempelai. Auzubillahi minasyaitonir